cuaca sudah kembali cerah. Di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kawasan dari Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya pemirsa, seperti minggu lalu segmen Kacamata Michael kali ini masih ya menyoroti masalah banjir. Betul. Dan ternyata pemirsa ada satu perbedaan yang terjadi dalam fenomena banjir Jakarta dari tahun ke tahun ya Michael. Betul. Ya. Ica dan pemirsa, tahun ini bedanya sebagian korban banjir Jakarta punya pilihan. Nah mereka bisa pindah ke rumah susun yang sudah lengkap dengan perabotan. Namun kalau bicara soal pindah memang ternyata sulit membuat mereka sadar betapa pentingnya pindah dari tempat langganan banjir ya. Ya, nggak semudah itu ternyata membujuk mereka ya Michael. Betul. Ya. Beberapa waktu lalu saya sempat mengikuti langsung bagaimana Wakil Gubernur DKI kita yaitu Basuki Cahayapurnama meminta sebagian warga DKI untuk bersedia pindah. Tapi memang tidak mudah. Dan berikut Kacamata Michael. Banjir datang, warga pun mengungsi. Semua kalut, panik, dan tak terkendali. Salah satunya di posko pengungsian Pluit, Jakarta Utara. Dalam penanganan manajemen banjir yang sekarang ini, menurut Bapak sudah cepat dilakukan atau lamban? Kalau pihak manajemen relawan cepat, tapi ya Pemda kayaknya lambat ini Pak. Udah terlanjur 4 hari baru ada penanganan ini. Di bagian mananya yang lambat nih? Terutama adalah pemetaan sebetulnya, karena yang pertama kali yang diperlukan sebenarnya mereka harus, dari pemerintah harus bisa mapping langsung. Daerah di mana yang kondisinya paling parah dan itu mana yang harus diprioritaskan dan sebagainya, itu pemerintah harus bisa bikin mapping itu. Sehingga walaupun itu nanti semuanya tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri, mereka yang akan bantu dari setiap organisasi ataupun lembaga ataupun perorangan, mereka bisa melakukannya dengan baik berdasarkan mapping yang dilakukan oleh pemerintah. Di mana sang pemimpin? Saya pun mengikuti langkah Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memastikan ada solusi yang sudah dipikirkan. Jadi yang masih mau ngotot tinggal di sana, jangan minta uang untuk memperbaiki rumahnya. Pasti habis selesai banjir, lumpuh semua itu semua barang. Tak mudah memang, karena para pengungsi sudah sibuk mendekati Ahok. Akhirnya Ahok dan saya sempat berdialog saat bus membawa kami menuju lokasi Rusun Marunda. Kira-kira apa langkah strategis ke depan? Lihat itu udah kita lihat dari kemarin-kemarin. Sekarang kita pikirkan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan tempat tinggal permanen yang layak. Itulah kenapa pemerintah membangunkan rumah susun sewa. Sekarang rata-rata kan sewa di tempat yang bahaya. Bukan hanya di Waduk Pluit, di beberapa tempat juga begitu. Udah sewanya cukup mahal, sedangkan rumah susun kan paling mahal juga 300.000 sebulan. Dengan kondisi luas, mungkin mereka sewa 1 kamar, ini di rumah susun bisa 2 kamar. Nah kalau properti menjual apartemen kan ada istilah Anda cukup membawa koper saja kan. Kalau ini Anda cukup membawa badan saja. Kami sediakan sampai baju, sampai sembako semua, sampai TV, kulkas kita kasih. Ada keberatan dari mereka Pak sejauh ini? Enggak. Nah, saya juga tidak mau memaksa. Kalau seperti ini masih tidak mau ya saya tidak tahu lagi bagaimana harus menolong mereka. Tapi kami juga akan tegas. Daerah-daerah yang akan menghalangi air atau waduk, kami akan bongkar dengan segala konsekuensi. Kalau kita udah kasih penawaran begitu baik, Anda tidak mau, itu beda. Kalau habis banjir, kami nggak mau kasih lagi isinya. Jadi kalau mau sekarang, ya sekarang. Anda Ambil lagi atau udah sama sekali? ambil atau sama kita nggak mau bantu. Jadi istilahnya orang ada uang sewa, paling 150.000 sampai 400.000. Nanti Bapak bisa lihat, sekarang saja sewa 1 kamar 400.000 sekarang sewa. Ini 2 kamar. Jadi sampai kapan? Sampai kiamat, berapa turunan pun tinggal. Tidak diusir. Tetapi kalau menjual, tetangganya tidak mau melapor kepada kami, 1 lantai kami usir. Kami tidak peduli. Kalau tunggakan gimana katanya Pak? Kalau tunggak kami akan ngecek. Kalau Bapak masih ngerokok, masih isi pulsa, tunggak kami usir. Tapi kalau Bapak karena janda tua, sakit, tidak mampu lagi untuk membiayai dirinya,
kami akan biayain, kami yang bayarkan. Tapi kami masih sehat, ini taman semua butuh pegawai untuk kerja. Kita bisa minta kerja separuh waktu. Jadi tidak ada alasan. Kalau masih ngerokok, masih macam-macam, pakai handphone, bilang nunggak. Kulkas mungkin lebih kecil sedikit dari ini. Ya, Pak. Meja makan ada. Ranjang seperti ini standar. Jadi ranjang, spring bed. Tapi tidak ada guling. Oh, tidak ada guling. Guling peluk istri saja. Kita piring standar semua kita kasih. Ya, jadi baju pun kita siapkan. Karena yang ngungsi ini kan tidak punya baju. Ya, termasuk sembakonya kita siapkan. Sembako juga disiapkan. Kita siapkan. Jadi pakai AC enggak nih ya? AC tidak. AC enggak ya? Kalau AC buat saya. Kalau ibu memang kami bagus ya. Tempat tinggal seperti ini menurut Ibu gimana? Bagus Mas, lebih nyaman banget Mas di sini Mas. Kayak apartemen. Jadi senang sebenarnya? Senang banget. Terus keberatan nggak dengan biaya yang harus keluarkan, biayanya kalau kurang tidak salah 371.000? 300, ya. Pengennya sih 371 tuh sama listrik sama air Mas, sudah bersih, jangan bayar-bayar lagi. Tapi kalau kenyataannya 371 tanpa listrik air gimana? Ntar dicoba aja sih. Pengen Mas, tapi usahain ya. Meski sebagian menerima direlokasi, bukan berarti yang lain mengikuti. Rata-rata para pengungsi keberatan karena lokasi Marunda jauh dari tempat mereka bekerja. Padahal, Pemprov juga sudah menyiapkan shuttle bus 2 unit untuk keperluan transportasi. Bukan perkara mudah memang memindahkan manusia, apalagi mengubah cara berpikir yang telah tertanam bertahun-tahun. Namun hujan akan tetap turun, dan banjir masih tetap akan menjadi bagian dari kota Jakarta. Sebagai manusia kita punya pilihan, apakah bertahan di tengah bencana padahal solusi sudah ada, atau belajar dari banjir dan mencoba mensiasati dengan mengubah cara hidup yang selama ini dijalani. Semua ada pilihan, tergantung kita bagaimana kita memilihnya dengan bijak ya. Betul, dan memang tidak semudah itu merubah kebiasaan tinggal di tempat yang biasanya tiba-tiba pindah gitu ya. Ya mungkin pendekatan persuasif pemerintah. Ya, kita tunggu saja. Dan pemirsa, saya juga menemukan banyak warga ternyata yang mengaku membuang sampah ke kali. Dan bahkan ada yang mengaku 10 kali sehari 10 kali? di Kali Krukut. Waduh, bagaimana ceritanya ya? Ikuti Kacamata Michael bagian kedua pemirsa, hanya di Seputar Indonesia Pagi. Cuaca sudah kembali cerah. Di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kawasan dari Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Pemirsa, banjir yang merendam sebagian wilayah Jakarta tak bisa begitu saja disalahkan karena cuaca. Betul. Dan beberapa waktu lalu, Ica dan pemirsa, saya mendapati masih banyak ternyata warga yang dengan kesadaran penuh membuang sampah ke kali. Dan kita kembali ikuti Kacamata Michael. Ya. Pemirsa, meluapnya air Kali Krukut disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat sendiri bagaimana kondisi Kali Krukut itu. Nah, Anda bisa saksikan bahwa Kali Krukut ini dipenuhi dengan begitu banyak sampah, mulai dari plastik, kemasan-kemasan mie instan, dan sebagainya. Dan ini tidak hanya terjadi di dalam Kali Krukut itu sendiri, tapi juga di sekitar dari Kali Krukut. Sebenarnya menjadi pertanyaan bagaimana sebenarnya masyarakat di sekitar Kali Krukut berperilaku. Nah, kita akan sama-sama cari tahu. Iya, ngeluap kemarin sampai dalam sebetis. Tapi Ibu, kalau lihat sampah ini, Ibu sendiri buang sampah di sungai? Di sungai. Habis mau di mana lagi? Kalau ini kan ngalirnya ke kali doang kan, nggak kemana-mana lagi. Berapa banyak Bu biasa sehari? Ya sehari bangsa 10 lah, 10 kali buang sampah. 10
10 kali buang sampah? Sampai malam lagi kan, habis gimana lagi buangnya. Tapi biasanya kalau buang ke kali sehari atau seminggu berapa kali, Bu? Ada seminggu sekali. Kalau udah numpuk kan di dalam nggak ada yang angkut, buang kali. Ibu nggak merasa itu nanti bisa menyebabkan mungkin air meluap dan banjir? Iya mungkin juga, habis semua pada ada yang lempar-lempar ke kali kayak gitu. Kalau saya mah dagang sih. Jadi ikutan aja? Gitu. Iya ikutan aja. Kebiasaan buruk warga ini ternyata tak lepas dari kelalaian pihak petugas kebersihan. Setidaknya inilah fakta yang saya temukan di lapangan. Bapak termasuk orang yang suka buang sampah ke kali? Ya kalau saya sih sebetulnya kan jarang buang sampah ke kali. Cuma ini kalau ada sampah di dalam gang itu, tukang sampah itu nggak mau buang, nggak mau ambil gitu maksudnya. Mesti ada uang tipnya aja. Tapi tak semua warga memilih jalan pintas dengan membuang sampah ke kali. Ibu Darti misalnya. Kan pembuangan sampah ada tukang sampah, cuman namanya manusia kan nggak semuanya sama. Bisa ada yang kurang sabar gitu menunggu jadi dibuang ke sungai gitu. Habitat itu banjir. Pemirsa, mungkin kita tidak pernah sadar, sekecil apapun tindakan kita bisa berakibat pada diri kita sendiri. Musibah banjir Jakarta tentu mengajarkan kepada kita banyak hal. Selain tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah yang harus lebih ditingkatkan, ada yang lebih penting, yaitu bagaimana sikap kita terhadap alam. Perlu Anda ketahui bahwa alam tidak pernah membalas. Alam hanya mengikuti bagaimana perlakuan kita terhadapnya. Demikian kacamata Michael, kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda. Sampai jumpa. Aduh, gimana tuh? Nah, lihat sendiri kan pengakuan warga 10 kali sehari ya. Terus ada yang lain juga buang sampah ke kali, saya juga ikutan aja. Itu dia, menanggulangi banjir bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat juga introspeksi dong. Perlu kedisiplinan diri untuk bisa sadar membuang sampah pada tempatnya, bukan ke kali. Ya, iya, harus begitu ya. Kalau musim penghujan sungainya meluap ya wajar aja. Tapi nanti kan pemirsa, Kacamata Michael yang akan hadir setiap Jumat ya.